Balik lagi di Masih Musik. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua Totoya dan balik lagi bareng Bapak Emo Indonesia. Sebutin nama lu, Jon. Vidi_bule coy. Kalau udah ada yang kenal jangan lupa di unfollow. Aduh, Bang, gimana kabar? Sehat. Wow, penampilan baru nih. Kalau mungkin ada yang baru ngikutin, Bule tuh sebenarnya rambutnya tuh kayak singa ya kemarin itu Bapak ya. Kayak Police Miss My Eye. Kenapa sendiri itu ya. Gimana Pak? Kenapa merubah penampilan hari ini? Karena edisi spesial kali. Edisi spesial. Jadi harus refresh juga. harus refresh, iya benar. Masa gondrong mulut. Iya benar. Kalau saya Kalau kamu kan gontai ya. ya udah. Jadi hari ini episode spesial karena memang request-nya udah banyak banget Bul dari tahun-tahun kemarin. Sebenarnya Musiknya bikin apa video yang ini tuh agak rancu sebenarnya karena memang perdebatannya pasti di luar banyak bla 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 segala macam, tapi nggak afdol kalau musik nggak ngebahas tentang ini gitu kan. Jadi gua pengen ngebahas tentang sejarah musik emo. Smiles and her laughter is the only thing that I've been waiting for. A time. Apa itu emo? Tapi kita nggak bahas dandanannya. Kita bahas sejarahnya emo itu dari mana, tahun berapa asalnya. Intinya gitu. Kadang-kadang orang panjang pas. Bener panjang. Jadi kadang-kadang orang tuh hanya tahu emo. Emo tuh begini. Emo sama screamo beda ya? Beda. Kalau screamo nanti kita bahas di lain episode. Ataupun mungkin gaya-gayanya emo-emo yang kalau sekarang orang bilang tuh jamet apa, terserah lah itu. Ada lagi nih nanti, bukan di episode ini gitu kan. Tapi makanya kalau gua nggak ajak Bapak ini nggak afdol karena dunianya dia tuh 1000% emo ya Pak ya. Lu udah mendedikasikannya emo banget. Dan udah gitu kalau ada yang baru bergabung di channelnya jangan lupa gimana Jon? Di like, komen, dan subscribe acara ini. Oke, jangan lo skip video ini dan bunyikan lonceng. Iya, bunyi kartu gitu kan. Ya, nanti karena ini agak panjang ya, jadi ini kita kayak ngedongeng. Jadi Bapak ntar dengerin dulu aja. Gitu. Nanti kalau misalnya itu baru kita ngobrol-ngobrol tentang imo-imoannya kayak itu kayak gimana gitu kan. Jadi ya siapkan cemilan karena ini merupakan dongeng ya. Kayang. Goblok. Tapi itu out banget ya, Fen. Itu wayang poin-poin kan. Tapi Berito masih ada. Masih. Masih di mana? Masih di. Tapi drumnya masih kecil aja dulu. Enggak lah, udah gede. Iya, Bun. Udah gede dia. Ya udah gede lah, udah 4 tahun, Cok. Oh iya, ya udahlah. Oh jadi kelas gitu ya kita ngebahasnya ya. Nggak proper banget acara ini sepertinya gitu kan. Acara apa sih? Iya. Kita akan bahas sejarah emo, emosional musik overdose. Jadi asal usulnya itu emo itu seperti ini. Emo muncul dari genre hardcore punk pada awal 90-an Washington DC sebagai reaksi meningkatnya kekerasan di komunitas hardcore punk. Udah itu rasa ketidaksenangan terhadap Ian McKay dari Minor Threat yang merubah fokus musiknya dari komunitas menjadi kepentingan politik individual. Jadi kalau yang nggak tahu gitu kan, Minor Threat atau vokalisnya Minor Threat ini si Ian McKay ini adalah pencetusnya straight edge. Gue udah bahas sebelumnya sama Bapak ini juga, tonton kalau belum ya. Kayak vokalis Avi juga straight edge. Jelas betul. Jadi dia adalah pengusung straight edge dan menjadikan musik itu endingnya jadi kayak politik, Pak. Makanya banyak perdebatan di sini gitu kan. Lanjut ya. Straight edge. Ya, I'm straight edge. I'm straight edge. Enggak, lu nggak straight. Karena oke. Pada kita penggemar Minor Threat bernama Jay Picciotto mendirikan Writers of Spiring pada tahun 1984 karena keinginannya melepaskan diri dari batasan-batasan hardcore yang mengekang gitu Pak. Udah gitu dan menggantinya dengan gitar yang melodius, ritme yang bervariasi dan lirik yang sangat penuh luapan emosi pribadi. Benar. Kok kamu tahu ya? Oh itu. If I don't see, so one of you said I see. There's nothing here that it always. Pada gitu
Sebagian dari lirik-lirik lagu Reds of Spiring telah menjadi metafora bagi pemusik emo dari generasi berikutnya, termasuk diantaranya tema-tema seperti nostalgia, kepahitan, dan romantis. Romance. Udah gitu, Cinta lah ya. dan putus asa yang puitis. Emang gitu, Pe? Memang ya. Putus asa yang puitis. Jadi gini loh, emo itu jadi menjiwai Dari hati. hidup lo sedang diputusin cewek atau galau bisa jadi. Kayak gitu emo tuh. Lanjut ya. Emo itu perasa. Nah, Lanjut. Konser-konser Reds of Spiring menjadi arena luapan emosi publik. Para penonton seringkali menangis terseduh-seduh karena liriknya. Udah gitu, Ian McCain berubah menjadi penggemar berat Reds of Spiring, membantu rekaman satu-satunya album Reds of Spiring dan bekerja sebagai Rudy dalam konser kelilingnya mereka. Udah gitu, McCain lalu mendirikan band sendiri bernama Embrace yang mengeksplorasi tema-tema serupa mengenai pelarian diri dan pelepasan emosi. Udah gitu, grup-grup musik serupa bermunculan setelah adanya revolusi musim panas tahun 1985 di kalangan hardcore punk di Washington DC. Udah gitu, Grey Matter, Beefeater, Fire Party, Deck Nasty, dan teman-temannya adalah beberapa grup musik yang berperan penting waktu itu. Wah, gila John. Lanjut ya. Asal-usul istilah emo tidaklah begitu pasti, katanya gitu, Pe. Tetapi paling tidak sudah dikenal sejak tahun 1985. Menurut Andy Greenwald, penulis buku Nothing Feels That Punk Rock, Teenage and Emo. Ah, itu judul lagunya. Judul bukunya. Adalah asal-usul istilah emo diselubungi misteri, tetapi pertama kali muncul sebagai kebiasaan umum pada tahun 1985. benar. Udah gitu, Azrat, pengarang Our Band Could Be Your Life, juga melacak asal-usul emo. Udah gitu, gaya bermusik seperti itu segera disebut emocore, emo hardcore ya. Istilah yang dibenci oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Walaupun istilah dan pendekatan itu berkembang paling sedikit 15 tahun kemudian dan melahirkan band-band yang tidak terhitung jumlahnya. McCain juga mengenang kembali tahun 1985 dan mengingat ada sebuah artikel di majalah Treasure yang menyebut Embrace dan grup-grup musik lain di Washington DC sebagai emocore. Udah gitu, istilah paling bodoh yang pernah aku dengar seumur hidupku, kata McCain. Teori lain mengatakan istilah emo berasal dari penonton konser Embrace. Mereka meneriaki kata emocore. Oh, jadi yang nonton emocore gitu. Yang dimaksudkan sebagai ejekan bagi Embrace. Embrace itu band ya. Udah gitu, penggemar emo mengklaim bahwa McCain yang menciptakan istilah emo untuk menjelekkan dirinya sendiri di majalah P, atau istilah tersebut berasal dari ciptaan Reds of Spiring. Walaupun demikian, Oxford English Dictionary mencatat bahwa istilah emocore pertama kali digunakan tahun 1992. Sementara istilah emo mulai dikenal pada tahun 1993. Kata emo pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1995 di majalah New Musical Express. Lanjut ya. Lanjut. Udah gitu, perusahaan rekaman spesialis emocore dengan segera bermunculan di sekitar kalangan punk Washington DC dan identik dengan grup-grup musik yang bernaung di bawah label Discord Records milik McCain. Ya, dia punya recording record sendiri gitu. Walaupun sebagian besar dari grup-grup tersebut enggan disebut band emo, mereka menerimanya dengan terpaksa. Veteran punk Jenny Tommy mengenal orang yang menggunakan istilah emo hanyalah orang-orang yang cemburu terhadap begitu besar dan fanatiknya penggemar pada waktu itu. Reds of Spiring sudah ada sebelum emo tercipta. Jadi mbah-mbahnya adalah band Reds of Spiring. Dan mereka membencinya. Namun terjadilah keanehan, seperti ketika orang-orang mulai menyebut musik mereka grunge. Ada juga mulai ikut-ikutan memakai istilah itu, walaupun mulanya Anda katanya membencinya gitu kan. Udah gitu, kegemilangan emo di Washington DC hanya bertahan beberapa tahun. Pada 1986, sebagian besar band-band utama termasuk Reds of Spiring, Embrace, Grey Matter, dan Beefeater juga membubarkan diri. Oh, akhirnya
punah ya John ya. Punah. Walaupun demikian, ide yang estetik yang berasal dari mereka dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat lewat majalah penggemar Z. Rekaman piringan hitam dan kabar burung. Oh, dari mulut ke mulut John. Jadi istilahnya menyebarnya lewat situ. Ngeri ya. Menurut Greenwald, kalangan emo di Washington DC meletakkan fondasi bagi inkarnasi grup-grup emo generasi berikutnya. Udah gitu, endingnya ya, di kemudian hari, si Macken dan Viciotto bersama Brandy Catchy, pemain drum Red Sparring, kan udah bubar tuh. Red Sparring-nya itu. Udah gitu membentuk Fugazi. Jadi ini band terkenal banget, Fugazi. Walaupun anggotanya terkait dengan dunia emo, Fugazi umumnya tidak diakuin sebagai grup musik emo. Oke, itu asal-usul singkatnya, Pe. Jadi si Ian Macken ternyata endingnya, karena dia itu hardcore, akhirnya bikin Fugazi. Dan Fugazi itu katanya memang emo, dan Fugazi itu terkenal banget, John, musiknya. Jadi agak-agak emo hardcore gitu kalau gue bilang. Emo-core, tadi sebutnya mereka emo-core, emo hardcore gitu kan. Emo-core. Ya, endingnya seperti itu. Jadi inilah perjalanan panjang emo. Wah, dari tahun ke tahun, John. Dari artikel yang udah dikumpulin sama tim kita ini, Pe. Kira-kira menurut lu nih, sejarah panjang emo yang kayak gini kok bisa punahnya cepet, kenapa, John? Gak bisa bertahan lama, John? Karena gini loh, emo itu kan jadi orang tuh pada membenci dulu tuh. Benci dengan karakter dandana. Iya. Atau gimana ya gitu ya. Iya, gaya mungkin nyanyinya agak centil. Iya, benar gak sih dulu? Benar. Karakternya dia tuh agak membenci, bukannya punah sih, masih ada gitu. Sebenarnya masih ada, tapi kalau secara di luar negeri memang nggak sekeras dulu ya. Nggak sedat lanjut. Jadi mereka tuh pada membenci itu setelah-setelahnya kayak mereka berbeda dengan punk atau hardcore pada umumnya. Jadi emo itu emang fashion style gitu loh, jujur aja. Fashion style, dan gaya rambutnya yang bikin sempat booming tuh, miras miring. Iya gak sih? Iya, sekarang. Bahkan dikategorikan katanya yang kayak gitu-gitu tuh sekarang udah jatuhnya jamet kalau kata mereka gitu. Padahal di era-era dulunya memang di luar negeri juga masih bagus. Masih ada yang banyak dan style kayak gitu tuh nggak harus emo menurut gue. Nggak, sekarang pun nggak gitu juga sih. Kayak rock juga kayak Avenged Sevenfold kan nggak. Iya, maksudnya tuh potongannya. Bahkan rambut pendek kayak si VD begini pun bisa dikategorikan emo kalau memang kategorinya emo gitu kan ya. Kadang-kadang orang tuh bilangnya, wah lu gaya rambutnya jamet apa gimana gitu. Ya gitu, jadi bukan mereka punah gini, mereka tuh pada wah, tapi dia demen. Iya. Orang tuh banyak kan manusia tuh munafik yo. Jadi betul. Demen tuh gini loh. Wih, musik emo tuh kayak jujur, karakter musik emo tuh enak didengar. Sebenarnya iya sih, gue juga dulu sebenarnya suka banget emo, sampai sekarang pun masih dengerin. Jadi berbeda dengan punk, dengan metal, dengan hardcore tuh beda. Dia ngerempet ke rock juga ada gitu. Iya sih. Jadi gitu emang agak sedikit enak lah listening gitu. Jadi maksudnya tuh iya sebenarnya lu listening gitu. Dulu pun gue manggung di gigs gitu ya, metal atau gue skrimo sendiri. Gue nggak tapi gini, bukan emo sama skrimo kan beda. Tapi akarnya dari emo. Akarnya tetap emo. Ya, terus ya, jadi gue tuh nggak takut gitu. Kalau untuk sekarang, kayaknya band-band yang emo itu udah pada runtuh ya, terutama kayak di Indonesia aja deh. Killing Me Inside udah ganti genre sekarang. Terus si Sunrise, kalau ada yang tahu Sunrise gitu, itu juga udah pada bubar keluar. Ya udah gitu sih. Yang masih bertahan cuma satu, John. Apa? Hello Netless. Keren lo bang. Dia masih bertahan menurut gue. Tapi hidup segan mati tak mau, karena mereka tidak mengeluarkan karya baru, nggak punya album baru. Bener nggak sih? Harus lu akuin lah, udah mentok sampai segitu aja ya. Gue nggak tahu ya, mungkin pergerakannya udah nggak ke situ. Jadi mereka juga sibuk sama perform panggungan mereka yang padat. Apa kerjaan juga, Bang? Apa mungkin jadinya ada yang punya kerjaan juga kayak bapak ini nyambi kan, tadinya bapak fokus ke musik, tiba-tiba nggak fokus lagi karena memang udah ada kerjaan gitu. Enak kebutuhan ekonomi. Iya, itu nggak dipungkiri, soalnya panggungan di Indonesia itu nggak harus selalu emo gitu kan. Makanya itu gue bilang sih, ya harusnya tetap dilestarikan. Tapi kalau di Indonesia tuh terkenal tema aliran emo gitu, style emo tuh dari lagu-lagu band-band dari sebenarnya tahun dari 2000-an ya, Pak.
2000-an. Tahun 2000. Enggak. Tahun 2099 juga udah terkenal yo. Serius? Nah, style-style kayak flanel kayak gini. Iya. Nah, kalau anak Imo anak selatan tuh ya kan. Tapi boomingnya 2000-an. 2000-an. Pas waktu Killing Me. Killing Me Inside pasti gua waktu di Jawa gua manggung bareng waktu belum terkenal. Iya. Manggung bareng. Tapi Anda terkenal, Anda tidak ya? Beda ini. Beda nasib, gitu aja sih. Bukan beda nasib juga beda. Gua dulu sempat di sama Kurus juga ya kan. Gua udah kayak ngeri salahnya tuh. Cuma sama Kurus mereka juga. Oh iya, dulu lo nggak. Oh sebenarnya dulu ada tawarin kontrak sama Cruz. Cruz. Dia Cruz punya record juga kan? Punya record dulu. Oh, Cruz record. Nah, akhirnya lahir PSD gitu loh. Wah, oh dari Cruz. Nah, PSD itu gue cuma flow tuh cuma flow sana. Support doang. Wah, Hanya ya. sama Tato. Gua Oh, dari Bang Peter. Laki Peter Tato. Iya, Laki Peter Tato bener. Kayaknya lu sih ada kan? Tahu saya. Ya bagus. Itu bagus karyanya bagus Laki Peter Tato. Tapi masih ada. Tapi PSD-nya doang udah enggak. PSD-nya udah enggak. Beda orang lah. Oh, bukan Bang Peter lagi. Bukan Peter. Udah gitu gini Pak. Sebelum gua tutup lah, kita main singkat aja. Apa yang mau lu sampaikan buat para fansnya Imo yang ada di Indonesia gitu? Ini beda bukan Screamo ya, yuk whatever lah, Imo maupun Screamo Sama aja yo, itu sebenarnya sama aja. hanya beda teriakan aja. Beda Beda streamnya aja. Screamo itu cuman beda agak ke sedikit distorsinya tuh. Betul, lebih tebal. Metalcore cuman ada teriakan Tapi maksudnya ke Imo. lebih ini Apa tetap Imo. dikit aja. Jadi gini loh. Jadi lu pengen tahu Imo, pengen tahu Screamo, Emo, Screamo sama ya. Nonton channel ini. Nonton channel. Ya lu biar tahu jadi jangan kadang-kadang netizen juga gini loh. Netizen juga kadang-kadang so tahu dan nggak tahu gitu. Tapi mereka itu yang maha tahu Pak dan maha benar. Ntar aja nih ada aja yang ngomenin kayak bentar lu. Ada aja ngomenin kayak cara pengucapannya gua salah ya. Gua mau maaf ya kalau bisa pengucapan guanya salah gitu kan. Kalau ada yang kayak gitu gue yang ngomong gitu, maksud gue tuh gue tahu gitu sejarahnya bukan gue juga gue bikin diri band ini juga kan nggak sekedar bikin band kan kok gue pas kacang doang ngomongin wah Imo lagi tenar, enggak, gue harus dalamin liriknya. Ayo benar. Gue lirik gue sama hayati banget kan. Iya. Hayati lanjut gitu cok. Intinya lu Ya. jangan sotoy lah dengan Imo tuh begini-begini bang. Tapi sejarahnya panjang loh. Nah, Imo tuh lu pengen tahu sejarahnya. Ya, Jangan di-skip. jangan di-skip. Dan gini loh, yang bawa genre emo ke Indonesia tuh band siapa pertama kali yang dashboard konvensional? Itu benar. Nah, Ya benar, ini benar sih. Skaraba. Ya, itu benar. Vindicated tuh pasti booming banget tes. Lahirlah ke band yang distorsinya agak ngebeat Deus. Betul. Dius. Terkenal di channel TV waktu itu My Chemical Romance. Bener. Helena. Ini bener lagi nih. Tiba-tiba jatuhnya kayak Nah, itu tapi tuh. walaupun MCR tidak mengakui bahwa dia do emo, Dia tetap emo. Bagi gue sih MCR tuh emo ya, walaupun dia tidak mengakui Helena. emo. Helena itu emo, itu menjiwai banget. Ya, dia hanya nggak mau yang sesuai sejarah ini, dia tidak mau dibilang emo karena dia pembenci dari kaum hardcore gitu. Jadi ya udah gue alternatif rock gitu, Pe. Jadi dia tuh menyangkal. Bahkan netizennya fansnya di sini juga ngomong katanya MCR itu bukan emo. Ya terserah. Emo. Bagi gue tuh musiknya MCR tuh Beda loh. MCR itu yang Helena. udah gitu lu lihat dari dandanannya aja sih, Pe. Udah dandanannya aja udah emo. Dius kan ada kayak gitu. Kalau Dius memang dia mengakui diri dia emo, walaupun lu menyangkal si MCR itu bukan emo, whatever, terserah. Lanjut aja. Taking Back Sunday banyak lah. Ya Alessandra Tapi lebih ke Screamo-nya dia gitu. Nah, itu jadi agak sedikit rocknya yang Bener. itu Alessandra banget. Iya bener. Itu bukan metal, not metal ya. Iya, bener. metalcore. Itu Alessandra itu post screamo. Ya benar, post hardcore Screamo bener nih. Post hardcore screamo. Nah, banyak lah lahir. Iya bener. Sesuai yang tadi dibilang ya, artikel ini banyak lahir genre baru. Nah, kalau dari Indonesia itu pertama dashboard konvensional. Yang pertama kali dulu tahu band-band emo tuh dengarnya pertama kali di Indonesia yang bawa emo ke sini tuh dashboard konvensional. Betul, itu bener sih. Itu benar, itu bener. Skaraba. Itu bener banget. Nah, jadi terus lahirlah
Yellow Card apalah, Only One lah. Iya, benar-benar. You are my only. Ya, gue setuju nih. Walaupun emang genrenya agak sedikit dipaduin sama punk ya. Kalau si apa namanya? Yellow Card. Yellow Card itu. Tapi basically lagunya emo dia. Kan banyak di Indonesia ini sebenarnya yang nggak terekspos doang. Iya, iya. Bener gak sih? Cuman Killing Me doang terekspos. Killing Me doang ya terekspos. Di luar itu banyak kok. Elon Atlas lo harus denger. Kan juga ada. Kalau misalnya lo ada yang belum denger juga. Bandnya Doci juga emo apa? Dulu ya. Iya kan? Dulu aku Jack Black. iya, enggak ada lagi. Ada lagi. B-nya itu. Lupa gua. Iya kan ya? Iya, Jack Black. Ada lagi tuh B-nya. Lupa gua. Mungkin apa ada yang tulis kolom komentar. Mungkin segini aja. Singkat sejarahnya tentang emo itu apa nanti next episode mungkin Episode gua bahas tentang screamo. Yang paling penting nanti next episode kita bahas tentang gaya atau dandanan emo yang menurut kalian tuh sekarang lu norak banget sih gayanya kayak Jamet bla bla bla. Nanti next kita akan bahas itu. Ya kan, termasuk ya mungkin band-band Indonesia udah identik pernah. emo tuh kayak gimana? Nah, jadi anak emo tuh dulu tuh identiknya ada punya ciri khas di sendiri. ya mungkin segini aja kan. Kalau misalnya ada saling kritik, tulis di kolom komentar. Balik lagi, dukung channel ini dengan cara gimana, John? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa Bunyikan lonceng. Jangan di skip. Nah, jadi jangan sotoy. Ingat para netizen. Bener gak, yo? Betul. Jangan yang lu komen biar lo tahu, jangan di skip videonya. jangan sotoy, Biar tahu. jangan yang aneh-aneh lu, jangan sotoy lah penting. Ya udah, nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Kok udah durasi Pak ya? Durasi. Nanti pokoknya kita ketemu di episode musik selanjutnya. Mungkin lebih seru bareng Bapak Vidi. Kita ketemu nanti episode selanjutnya kita ketemu. Gak ini terus kekelar-kelar. Sini. Wih, next video. Bawa satu lagu emo yang lo tahu. You are my only one. Indonesia. Ya anjir Indonesia. Apa ya? Dirimu di hati. Kayaknya ngapain dong? Sudah tahu. Udahlah. Thank you.